Ya, Anda kembali lagi dalam spesial dialog masih dengan Bapak Freddy dan juga Ibu Esti. Pak Freddy, tadi kita sedikit bertanya tentang ada beberapa 3 dokumen yang akan dikeluarkan dalam Konferensi Asia Afrika untuk kali ini. Nah, ini kalau dibalik lagi ke Indonesia sendiri terkait dengan adakah memang agenda pokok terkait yang ingin dibahas khusus atau memanfaatkan momentum dari KAA 2015 ini? Jelas ada, karena sekali lagi pertama peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika ini barangkali adalah debut pertama pemerintahan Jokowi di forum internasional dengan host Indonesia. Artinya seluruh persiapan termasuk substansi dipersiapkan oleh Indonesia. Bahkan Bapak Jokowi juga turun langsung kemarin melihat itu gladi bersih, dan besok juga masih ada gladi bersih di Jakarta. Jadi ini adalah komitmen kita yang pertama, bagaimana eksistensi pemerintah Indonesia di dalam pergaulan diplomasi internasional. Ini yang pertama. Dan yang kedua, isu-isu yang kita angkat tidak hanya di dalam konteks sektoral, tidak hanya di dalam konteks regional, tetapi cross-cutting issues. Jadi ini menjangkau juga isu-isu yang sifatnya tidak hanya ekonomi atau tidak hanya security, tapi justru kita mengambil isu-isu yang sekarang strategis untuk kita kembangkan, yang kita harapkan dapat memperkuat kerjasama selatan-selatan. Karena tujuannya di sini adalah bagaimana Asia Afrika ini dapat berkontribusi dalam penciptaan perdamaian dunia dan kesejahteraan dunia. Jadi dua konteks ini, South-South cooperation to enhance peace and welfare of the people, ini menjadi sangat penting untuk agendanya, apakah mewakili kepentingan kedua benua tersebut. Ya, tentunya kita lihat kedua benua tersebut adalah memiliki prinsip yang berbeda-beda pastinya, dan ideologi yang berbeda-beda dari seluruh negara. Dan bagaimana caranya untuk memasukkan ketiga dokumen ini, tentunya ini adalah dari PR dari KAA-nya ya. Nah, oke, kita beralih ke tahapan acara. Ini dari tanggal 19 sampai dengan 24 April ya. Ini sampai dengan 23 nanti ada keputusan, dan 24 akan ada side event. Dan di sini ada Bu Esti, kalau kita berbicara mengenai side event, apa yang akan berbeda di tahun ini mungkin? Oke, jadi sebenarnya di Panitia Nasional, Ketua Bidang Side Event itu Pak Menteri Pariwisata, Pak Arief Yahya, dan kebetulan saya berada sebagai anggota di situ. Jadi sebelum tanggal 19 itu sebenarnya sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan dalam rangka KA ini. Ada mungkin sekitar 50-an. Dan seperti Pak Freddy sampaikan, ini tidak hanya dari pemerintah, tapi masyarakat juga. Ada keikutsertaan masyarakat di dalam meramaikan. Jadi ini sebenarnya bukan milik pemerintah, jadi milik kita semua, bagaimana untuk mensukseskan ini, bagaimana kita welcoming. Dan yang memang kita koordinasikan untuk side event yang cukup besar ada sekitar 19, dan itu berlangsung antara di Jakarta dan di Bandung. Dan nanti dalam waktu dekat nih tanggal 19, yang seperti tadi Pak Freddy bilang kan, yang ini merupakan partisipasi dari masyarakat. Jadi ada mungkin kita terkenal dengan ini ya, musisi kita Slang itu. Nah, itu akan pentas dengan tema yang prosperity, peace without drug. Nah, jadi kalau kita lihat memang seberapa besar sih nanti akhirnya dampak ataupun pengaruh dari KAA ini untuk tidak jauh-jauh deh ke Bandung sendiri tuh nanti akan seperti apa? Nah, kita memang kalau dari sisi tourism ya, untuk promosinya tentunya nanti dengan banyaknya media yang hadir, pasti mungkin sekitar 1000-an ya Pak ya, yang dari Kominfo yang 1000 lebih. Nah, itu tidak hanya dari dalam negeri, tapi kan dari internasional, pasti exposure-nya, value-nya di media, value-nya pasti luar biasa. Mungkin kalau dinilai bisa triliunan gitu. Belum lagi dari sisi tourism. Orang yang mondar-mandir ke Bandung, ke Jakarta dari beberapa daerah, belum juga yang tadi dari 109 negara. Kalau satu negara aja mungkin delegasinya sekitar 10, itu sudah mungkin kita bisa targetkan sekitar 2.500-3.000 wisatawan atau partisipan. Nah, itu kan masuk juga wisatawan. Mungkin dari sisi wisatawan itu kita ada dampaknya buat kita, dan yang penting juga masyarakat ada keterlibatan, ada merasakan untuk bisa ikut memperingati 60 tahun KAA. Ini bisa menjadi salah satu cara untuk warga Bandung memanfaatkan acara KAA juga ya, bagaimana cara menarik untuk Bandung ini bisa menjadi salah satu tempat wisata yang bagus. Nah, ini juga tadi ada salah satu agendanya, acaranya dari 19 adalah mendatangkan band-band ternama di Indonesia. 19 kebetulan Slang akan tampil di Jakarta, di Monas. Itu mulai dari, sebenarnya rangkaian acaranya dari pagi ada drum band, terus nanti pentasnya di jam 2 sampai sore, dan banyak lagi
Karena dari kementerian-kementerian lain, dari Kemlu, dari lingkungan dan kehutanan, bahkan ada yang kaitannya dengan lingkungan, kita akan juga melepas liarkan owa Jawa pada tangan. Tapi itu nanti di Gunung Malabar, jadi live streaming live streaming. Jadi Pak Jokowi akan melepasliarkan 2 pasang owa Jawa di Gunung. Apalagi program-programnya, nanti tahan dulu Pak Freddy dan juga Bu Esti, kita akan lanjutkan ya terkait dengan ini, dan spesial dialog masih akan kembali pemirsa sesaat lagi.